teman. Ya, tidak setiap orang itu layak dijadikan teman. Jadi setiap orang ya tidak layak dijadikan teman. Karena ada orang yang layak untuk dijadikan teman, ada juga orang yang belum layak atau bahkan tidak layak untuk dijadikan teman. Maka di sini berarti menunjukkan bahwasanya ketika menjadikan seseorang itu sebagai teman, hendaknya kita itu harus memiliki kriteria. Ya. Jangan sedikit-sedikit orang itu mudah diajak menjadi teman atau menjadikan orang lain itu sebagai teman. Kenapa? Karena Imam Ghazali memberikan peringatan bagaimana Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu ya tergantung bagaimana agama temannya. Ya, seseorang itu tergantung bagaimana agama temannya. Artinya, ya, agama seorang teman itu akan mempengaruhi teman-temannya. Makna agama di sini adalah bisa dikatakan sikap, ya, bisa dikatakan akhlak, bisa dikatakan moral, bisa juga dikatakan keadaan. Fala budda min i'tibari iddati khisal. Maka seharusnya ketika kita menjadikan seseorang itu sebagai teman, hendaknya mereka itu tidak termasuk dalam hal ini. Pertama, ya, yakuna aqilan, ya. Jangan memilih teman itu yang tidak waras. Hendaknya memilih teman itu yang waras, orang yang memiliki akal. Ya, akalnya sehat. Orang gila jangan dijadikan teman. Kalau orang gila dijadikan teman, kita ikut gila. Betul enggak? Ya. Atau istilah bahasa Melayunya, orang nanar jangan dijadikan teman. Kalau orang nanar dijadikan teman, maka kita akan kena nanarnya. Ya. Carilah teman itu yang memiliki akal yang sempurna. Akal yang sempurna ini bagaimana? Selalu menggunakan logikanya, selalu menggunakan akalnya di saat setiap menghadapi sesuatu, menentukan pilihan menggunakan akalnya bukan syahwatnya. Ya, ketika diminta nasihat menggunakan akalnya untuk berfikir, ketika diminta untuk memberikan petunjuk atau arahan, ya, atau barangkali menasihati, atau barangkali mengisi waktu kita, itu menggunakan akalnya. Kenapa? Karena akal ini akan cenderung mengarahkan manusia. Yang kedua adalah, kata Imam Ghazali, husnul khuluq, memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik ini menjadi syarat ketika kita memilih teman. Kenapa? Karena perangainya itu akan mempengaruhi kita. Kalau kita memilih teman yang tidak memiliki budi pekerti yang baik, itu dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan ya akhlaknya, moralnya yang tidak baik akan mempengaruhi kita. Saya kasih contoh, anak kita masih kecil, ya kelas 1 atau kelas 2, itu kita didik di rumah. Tapi dari jam 7 sampai jam 12 dia harus sekolah. Begitu pulang sekolah, ya hari-harinya dari hari Senin sampai hari Jumat di sekolah, dari pukul 7 sampai jam 12 itu berada di sekolah. Tiba-tiba, naudzubillah, kita dikejutkan, anak kita itu ngomong jorok, atau bahasanya itu maki, atau bahasa Jawanya misu, ngomong-ngomong yang tidak layak. Apakah anak kita ini bisa menyebut kata-kata yang tidak baik itu sebab lingkungan di rumah atau lingkungan di sekolah? Di mana? Di sekolah. Dari mana dia dapat? Dari teman-temannya. Kita sebagai orang tua tidak akan mungkin mengajarkan anak-anak kita itu ya berkata-kata yang tidak baik. Tapi mereka bisa berkata-kata seperti itu sebab apa? Sebab lingkungan sekolah.
Ya, karena sekolah kita tidak bisa membatasi. Ya, kita tidak bisa membatasi kepada siapa anak kita bergaul. Kita tidak bisa mengetahui kepada siapa anak kita itu berteman, karena semua di sekolah itu ada. Dan di sekolah itu tidak semuanya baik, tidak semuanya buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Barangkali anak kita belum bisa untuk memilih mana teman yang baik, mana teman yang buruk. Maka di sini menunjukkan bahwasanya lingkungan itu berpengaruh. Kalau anak kita yang barangkali belum dibekali, ya, atau belum memiliki bagaimana cara untuk memilih teman yang baik, teman yang buruk, ya, itu bisa terpengaruh. Maka kita yang sudah membekali diri kita dengan akal, dengan ilmu pengetahuan, ya, dan lain sebagainya, maka kita sudah layak untuk memisah dan memilah mana teman yang bisa dipertahankan, mana teman yang tidak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena ingat, selama kita bergaul dengan orang yang buruk, maka kita tidak akan mengetahui akan kekurangan kita. Kalau kita bergaul, berteman, duduk dengan orang yang buruk, kita tidak akan mengetahui, ya, bagaimana keburukan diri kita atau kekurangan diri kita. Tapi sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang yang baik, kita akan mengetahui sampai di mana batas diri kita akan kebaikan dan keburukan kita. Ini teman kita semuanya orang soleh, tahu diri kita, ya Allah, ternyata saya ini tidak kayak mereka, ya. Mereka ibadahnya luar biasa, mereka amal kebaikannya luar biasa, mereka solatnya luar biasa. Paham kita, tahu kita. Kenapa? Karena kita berada di lingkungan yang baik. Ketika kita berada di lingkungan yang baik, kita tahu sampai di mana batas diri kita, sampai di mana kekurangan kita. Betul tidak? Ibarat kita berteman dengan orang yang pintar, kita mengetahui sampai di mana batas kepintaran kita. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang yang maaf, orang yang bodoh, orang yang buruk akhlaknya, kita tidak akan mengetahui sampai di mana keburukan kita. Kita tahunya bagaimana? Kita tahunya kita baik. Jelas ya? Nah itu. Kemudian ghairu fasiqin wala mubtadi'. Yang ketiga adalah kata Imam Ghazali, hendaknya jangan memilih teman yang mereka itu masuk kategori orang-orang fasik. Orang fasik ini ada dua kata Imam Ghazali. Fasik ini ada dua. Yang pertama adalah fasik kafir, yang kedua adalah fasik mujrim atau fasik fajir. Fasik fajir. Fasik kafir itu adalah orang kafir, ya, karena kekafirannya dia itu fasik. Karena kekafirannya itu dia menjadi fasik. Ya. Itu sebab karena mereka ingkar terhadap Allah, ingkar terhadap agama yang diturunkan oleh Allah, ingkar akan kebenaran yang ada di dalam agama Islam. Nah itu, ya, ingkarnya mereka terhadap agama yang diturunkan oleh Allah ini, yakni agama Islam, maka mereka dikategorikan sebagai orang-orang fasik. Makanya kita temukan di dalam beberapa kalimat-kalimat Al-Quran itu menjelaskan tentang keadaan orang-orang fasik. Pertama, fafasaqa an qala Allah Ta'ala fafasaqa an amri rabbih. Ya. Mereka telah berbuat fasik terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, wallahu la yuhibbul qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat fasik. Fasik yang kedua adalah apa? Fasik fajir, yaitu orang Islam yang mereka itu al-khurud an huduris syar'i. Fasik itu definisinya adalah
orang yang keluar dari batasan syariat. Seperti dia melaksanakan maksiat. Ya, maksiatnya itu sudah masuk kategori dosa besar. Masuk kategori dosa besar, meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja, tidak mau puasa Ramadan, tidak menunaikan zakat padahal dia mampu. Ya, kemudian dia melakukan maksiat yang masuk kategori dosa besar seperti minuman keras, mencuri, berbuat zalim, berzina, kemudian narkoba, berjudi. Nah, itu masuk kategori dosa-dosa besar. Nah, kalau melakukan itu maka masuk kategori orang-orang yang fasik, al-khurud an hududis syar'i, keluar dari batasan agama. Orang yang fasik tidak boleh dijadikan teman. Ya, ada temannya pecandu narkoba, saya masih kawan sama dia misalkan. Ya, kenapa masih kawan padahal dia sudah terkenal pecandu narkoba? Karena dia baik, tidak boleh. Khawatir keburukannya itu berimbas kepada diri kita. Jangan dijadikan teman. Ya. Kenapa? Karena orang fasik ini perangainya akan mempengaruhi kita. Dan ingat, yang harus kita waspadai adalah orang yang fasik tidak berhak dan tidak bisa diterima kesaksiannya. Jadi orang fasik tidak bisa diterima kesaksiannya. Kesaksian dalam hal apapun, kesaksian dalam hal jual beli, kesaksian dalam hal pernikahan, itu tidak bisa. Kenapa? Karena kefasikannya menggugurkan kesaksiannya. Apabila dia itu belum bertaubat, kecuali dia sudah taubat. Kalau dia belum bertaubat, maka tidak sah untuk dijadikan saksi. Ya. Jangan karena karena jabatan, jangan karena harta, ya. Jangan karena dia itu penggemarnya banyak, lalu dijadikan sebagai saksi. Padahal di samping itu dia telah berbuat fasik. Maka kalau dia dijadikan saksi, ya, segala macam bentuk kesaksiannya itu batal. Tidak dianggap sah. Kenapa? Karena dia masih berbuat fasik. Ya. Nah, itu yang disebut dengan fasik. Wala mubtadi wala hirrisun 'ala dunya. Orang yang tidak suka mengada-ngada dalam hal beragama. Ya, orang yang tidak suka mengada-ngada dalam hal beragama. Misalkan dia setiap hari puasa, tidak ada liburnya, tidak boleh. Ya, tidak boleh tiap hari puasa. Puasa itu harus selang-seling. Nabi ya tak ada tiap hari puasa. Kenapa kita tiap hari puasa? Ya, puasa apa setiap hari itu? Puasa Nabi Allah Daud itu puasa sehari, tidak puasa sehari, selang-seling. Ya. Shaum yaum wa aftirul yaum. Ya, puasa sehari kemudian berbuka sehari. Tidak boleh. Ini berarti mengada-ngada dalam agama. Atau kerjaannya sholat terus. Waktu-waktu yang diharamkan sholat pun dia sholat. Tidak boleh. Itu terlalu mengada-ngada dalam agama. Ya. Khawatir kena imbasnya kita. Walaupun ini dipandang baik, tetapi itu belum tentu baik. Ya. Ada orang berteman dengan teman yang menurutnya itu baik, sehingga melalaikan akan kewajibannya kepada keluarganya. Itu belum tentu baik. Ya, ikut temannya, ya, melalaikan kewajibannya kepada keluarga, akhirnya dia tidak kerja, tidak menafkahi istri dan anak-anak, tidak boleh. Ya, waktu kita bekerja, waktu kita ibadah. Karena bekerjanya kita untuk menafkahi istri dan anak-anak itu juga dianggap ibadah. Makanya dikatakan ya bahwasanya ibadah itu ada 10 macam. 9
di antaranya itu adalah dengan cara mencari nafkah halal. Itu termasuk ibadah. Jadi bukan ibadah itu fokusnya kepada sholat, kepada puasa, ya, kepada majlis ta'lim, namun di luar itu ada juga ibadah. Mencari nafkah juga ibadah, berprofesi juga ibadah, usaha juga ibadah. Ammal aqlu fa huwa ra'sul mal. Kata Imam Ghazali, pondasi yang pertama adalah akal, karena akal itu adalah merupakan modal utama, ra'sul mal. Ya, menjadikan seseorang itu sebagai teman karena akalnya, karena nalarnya itu adalah merupakan modal utama. Qala Amirul Mukminin, Sayyidina Amirul Mukminin Ali radhiyallahu taala anhu berkata di dalam syairnya, fala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyah. Jangan sekali-kali engkau menjadikan orang yang bodoh, orang yang jahil sebagai teman, maka berhati-hatilah dan berhati-hatilah. Fakam min jahilin arda haliman hina akha. Maka betapa banyak orang yang jahil, ya, justru ketika berteman dengan orang yang bijak, maka orang yang bijak itu celaka disebabkan teman atau berteman dengan orang yang jahil. Jahil ini adalah, ya, bukan orang yang bodoh, istilahnya tidak tahu 1 tambah 1 2, tetapi orang yang bodoh terhadap hal-hal agama, ahli maksiat, itu dikatakan jahil. Ya, makanya zaman sebelum diutusnya Nabi SAW disebut dengan zaman jahiliyah. Bukan artinya di sana itu orang-orang bodoh, enggak. Ya, bukan. Maksudnya yang dimaksud itu orang-orang yang tidak mengetahui 1 tambah 1 2, orang yang tidak bisa membaca, bukan. Dikatakan zaman jahiliyah karena pada saat itu adalah di zaman Allah Subhanahu wa taala baru memberikan petunjuk melalui kenabian. Ya, mereka belum diberikan petunjuk. Petunjuk terhadap apa? Petunjuk terhadap Allah, bagaimana beribadah kepada Allah. Makanya mereka itu menyembah berhala. Ya, petunjuk terhadap ibadah, petunjuk terhadap tauhid, ya, petunjuk terhadap ma'rifat kepada Allah. Makanya dikatakan zaman jahiliyah. Artinya jahiliyah di situ bukan mereka tidak bisa membaca, mereka tidak bisa berhitung, tapi jahil daripada nilai-nilai agama. Teman yang jauh daripada nilai-nilai agama jangan dijadikan teman. Karena tidak sedikit orang yang jauh daripada nilai-nilai agama bisa merusak orang-orang yang bijaksana. Ya. Makanya ada istilah, ya, berteman dengan orang yang bodoh maka ikut bodoh. Berteman dengan orang yang nakal maka ikut nakal. Berteman dengan orang yang baik maka kita ikut menjadi baik. Yuqasul mar'u bil mar'i idmal mar'u ma syaa wa li syai' min asy-syai' maqayisu wa asbah. Seseorang itu diukur, ya, bagaimana dia itu berteman, kepada siapa dia itu bergaul. Karena pergaulan itu menentukan ukuran seseorang. Walil qalbi 'alal qalbi dalilun hina yalqa. Dan yang harus diketahui bahwasanya yang bisa menjadikan seseorang itu mendapatkan petunjuk adalah karena hatinya. Jadi memilih teman, menjadikan seseorang teman itu, ya, lihat bagaimana keadaannya. Ya, lihat bagaimana keadaannya, karena keadaan itu dapat mempengaruhi. Kalau teman kita itu ahli ibadah, ya, keadaannya itu akan mempengaruhi. Makanya dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, ya, la tashab ma la yanhaduka haluhu wa la yanhaduka maqaluh. Jangan engkau berteman kepada orang yang dia itu tidak bisa menjadikan engkau itu bangkit kepada Allah. Ya.
la yanhaduqa maqaluh, dan juga tidak akan memberikan petunjuk terhadap kata-katanya. Jadi menjadikan seseorang itu teman apabila keadaannya itu mampu membangkitkan kita itu untuk menuju Allah, mengingat Allah, melakukan sesuatu karena Allah, dan melakukan kewajiban kita kepada Allah. Itu sebab seseorang itu layak dijadikan teman. Ya. Dan jangan menjadikan seseorang itu sebagai teman apabila kata-katanya tidak mampu merubah kita. Ya. Teman itu yang bisa menasehati, yang bisa membimbing, yang bisa memberikan arahan, yang bisa memberikan tujuan. Ya, kalau kita punya teman suka mencarot, lama-lama kita juga suka mencarot. Betul enggak? Iya. Kalau kita milih teman, menjadikan teman orang yang suka berbohong, lama-lama kita pandai berbohong sebab teman. Ya. Tumenlah ente bisa bohong nih, dari mana? Belajar bohong dari ini. Ya. Pandai pula ente berkelit lidah nih, punya alasan dari mana? Belajar dari ini. Maka jangan dijadikan teman orang yang keadaannya itu tidak bisa membangkitkan kita untuk mengingat Allah. Dan jangan juga menjadikan seseorang itu sebagai teman yang apabila kata-katanya itu tidak mampu menjadikan atau memberikan kita itu bimbingan. Itu pesan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Wa kaifa wal ahmad yadurruka wa huwa yuridu an yanfa'uka. Wa qala ba'duhum inni la amanu min aduwwin aqil wa akhafu hillan ya'tarihi jununu fal aqlu fannun wahidun wa tariquhu adri fa arsudu wal jununu fununu. Dikatakan dalam sebuah syair, ya, apa kata mereka? Sesungguhnya inni la amanun min aduwwin aqil. Saya tidak pernah merasa khawatir terhadap musuh yang cerdas. Wa akhafu khillan ya'tarihi jununun. Tapi justru saya ini khawatir apabila memiliki teman yang dia itu tidak termasuk orang yang cerdas. Lebih baik memiliki musuh yang cerdas daripada memiliki teman yang tidak cerdas. Karena memiliki musuh yang cerdas itu bisa apa? Bisa menjadikan kita untuk mengambil pelajaran daripada musuh. Jadi kalau teman tak cerdas, apa yang nak dipertahankan? Ya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena akan menghabisi waktu kita, akan mengurangi waktu kita. Tidak ada manfaatnya. Fal aqlu fannun, ya, wahidun wa tariquhu adri fa arsudu. Maka dikatakan bahwasanya akal itu memiliki seni. Ya, seni di dalam berfikir, seni dalam menentukan kebijakan, seni dalam bersikap. Itu semuanya akan dikelola oleh akal. Berbicara melalui akal, bersikap melalui akal, menentukan kebijakan melalui akal. Nah, kata mereka dalam syairnya ini, bahwasanya akal itu memiliki seni. Ya, fannun wahidun wa tariquhu adri fa arsudu. Sedangkan akal ini memiliki cabang yang bisa menentukan segala-galanya. Wal jununu fununu. Dan sedangkan gila itu memiliki beberapa macam. Ada orang gila dunia, ada orang gila perempuan, ada orang gila jabatan. Ya, ada orang gila ini dan lain sebagainya. Ya, maka kita harus pahami berbagai macam karakter gila. Teman kita ni gila apa? Nah, betul tak? Kalau tiap hari malah ngomongkan ini dan ini berarti dia gila ini. Penyakitnya. Ya kan? Nah, maka kita harus berhati-hati. Walidzalika qila muqata'atul ahmad qurban ila Allah Ta'ala. Maka Imam Ghazali mengatakan bahwasanya dikatakan dalam sebuah perkataan nasihat, ingat, ya, memutuskan hubungan dari orang
yang tidak ada manfaatnya dengan kita, maka itu termasuk cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ingat, memutuskan hubungan dengan orang yang tidak ada manfaatnya terhadap diri kita, maka itu adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ini cara Allah menyelamatkan kita. Jadi jangan dipertahankan teman yang tidak ada manfaatnya, apalagi teman yang suka ngajak kita maksiat, atau teman yang menjadikan kita itu lalai. Ya, betul tak? Tiap ketemu dia ngomong bola, tak habis-habisnya. Yang dibicarakan dari klub, pemain, sampai nilai transfer. Padahal dapat ada, kecuali dapat dari 2,5% dari nilai transfer. Ini tak ada. Atau diangkat ke jadi apa? Jadi asistennya, tak ada agak. Ya kan? Ya minimal. Ya, kita bisa dapat manfaat daripada omongan tersebut. Ternyata tidak ada. Tak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Nah, kalau ada semacam ini, tinggalkan, kata Imam Ghazali. Kenapa? Karena dengan meninggalkannya, itu adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan dikira bahwasanya ketika kita tidak sempat turun dari rumah untuk mendatangi teman kita, bahwasanya di situ ada penyesalan. Belum tentu. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita itu tidak membersamai mereka, justru Allah ingin memberikan keselamatan kepada kita. Ini misalkan contoh anak muda diajak temannya malam minggu. Malam minggu sudah diatur jadwal. Ya, turunnya misalkan sore. Ya, ketemunya Taman di Gulis. Betul tak? Biarlah azan maghrib, bertemu azan isya, tak peduli. Yang penting dia tetap di Taman di Gulis. Ya kan? Kita lihat tuh maghrib tambah ramai, bukan tambah sepi. Ya, yang paling ramai itu pakai jilbab pakai. Tapi tak tahulah kalau alasannya men. Betul tak? Ya. Tapi jarang-jarang pula kita dengar perempuan men tu semangat joggingnya. Ya kan, biasa kalau dah men ni perempuan mager. Tahu mager Pak? Malas gerak. Betul tak Bu? Tuh. Tapi tak tahu kalau men tu semangat pula dia jogging. Jauh. Dari Digulis sampai kantor gubernur. Ya kan? Nah, lebih semangat dia jogging ketika men. Nah, ini kalau dilihat seperti ini, ya Allah, kita lihat fenomena. Ya, anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, itu yang memenuhi tempat-tempat semacam itu rekreasi. Mayoritas orang Islam atau non-Muslim? Islam atau non-Muslim? Orang Islam. Muslim yang paling banyak itu. Tapi begitu azan berkumandang, sebelahnya masjid Al-Muhtadi Luntan. Azan berkumandang, ya Allah, tak ada yang bergerak. Ada yang tetap dengan foto-fotonya, udah itu sambil megang ular. Takut je ular tu metok ngasih tahu kalau udah azan. Ya kan? Ada yang tetap dengan joggingnya, ada yang tetap dengan sepedanya, ada yang tetap dengan obrolannya. Sedih kita. Bukan kita tidak sedih. Ya, fasilitas dibuat justru menjadikan mereka itu lalai kepada Allah. Ya, fasilitas dibuat oleh pemerintah kita, ya, itu tujuannya bukan dibuat untuk melalaikan kita kepada Allah. Atau yang ada di waterfront sana, itu setiap berapa jarak itu ada surau. Tapi tidak pernah kita lihat orang-orang itu semua beranjak kompak untuk ngisi surau, salat berjamaah, tidak ada. Mereka tetap dengan kelalaiannya. Ya, ini kalau seperti ini, mereka sudah tergolong orang fasik. Tanpa disadari mereka sudah tergolong orang fasik. Karena mereka sadar masuk waktu sholat, sedangkan mereka itu tidak ada yang menghalangi untuk melaksanakan sholat. Kecuali perempuan men, haram sholat. Tapi selama dia tidak men, tetap wajib sholat. Oh, tak ada bawa jilbab. Oh, sekarang di musola sudah ada jilbab. Apalagi laki-lakinya, apa alasannya? Tak mungkin alasannya junub. Betul tak? Tak mungkin alasannya junub. Apa alasan laki-laki? Oh, celana kotor. Di musola ada sarung.
Oh, bajunya bergambar, tidak masalah bergambar. Bergambar itu tidak membatalkan sholat. Ya. Oh, begini dan sebagainya. Banyak alasan. Akhirnya tidak mau sholat. Ya. Al-khurud an hudud syar'i. Mereka keluar dari batasan syariat. Nyesak kita ngelihatnya. Kasihan kita. Ya. Bukan artinya kita menganggap kita ini lebih baik dari mereka. Tidak. Karena kita ada keinginan mereka itu dan kita sama-sama ingin menjadi orang yang baik. Ya. Kita sama mereka ingin menjadikan kita sama-sama baik. Sebagaimana Nabi kita Muhammad berharap yang tidak beriman itu menjadi orang yang beriman. Berharap orang yang tidak taat itu menjadi orang yang taat. Ya. Kalau orang yang sakit saja